Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru mengenai perhitungan profil aliran. Jadi, pada materi kali ini kita akan coba bahas ya, bagaimana kita menghitung profil aliran yang sebelumnya kalian sebenarnya sudah pelajari bagaimana menggambarnya, kemudian bagaimana menurunkan rumusnya ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas bagaimana sebenarnya kita bisa menghitung profil aliran di dalam konteks aliran berubah lambat tahun. Nah, secara umum, kalau kita lihat kedalaman aliran berubah lambat laun di sepanjang saluran dapat dihitung dengan menyelesaikan persamaan diferensial aliran berubah lambat laun. Nah, kita tahu persamaan diferensial ini sudah diberikan ya penurunannya di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita menyelesaikan persamaan diferensial ABLL, ya, kita akan persamaan diferensial ABLL, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi DY per DX sama dengan S0 dikurang SF dibagi 1 dikurang alfa Q kuadrat kali B dibagi G A pangkat 3. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan dari mana persamaan ini diperoleh karena sebenarnya persamaan ini sudah kita turunkan dengan jelas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan persamaan tersebut, perhitungan profil aliran dapat dilakukan bila diketahui hubungan antara debit dan kedalaman aliran pada titik atau tampang kontrol. Nah, jadi ini cukup penting ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Ini bisa diselesaikan kalau ya kita mengetahui ya di sini uh, hubungan antara debit dan kedalaman aliran pada titik tampang atau titik kontrol. Nah, ini penting untuk dipahami. Tanpa ada informasi ini, maka perhitungan profil aliran tidak bisa dilakukan ya. Jadi intinya kita harus tahu dulu debit dan kedalaman aliran pada titik tampang atau titik kontrol gitu ya. Titik kontrol atau tampang kontrol. Nah, kalau kita lihat perhitungan umumnya dilakukan secara bertahap ya. Jadi ada lagi kata kunci yang kedua yaitu perhitungan harus dilakukan secara bertahap ya. Namanya juga di sini adalah aliran berubah lambat laun. Jadi eh, perhitungan pun harus dilakukan secara bertahap baik dari ruang ya dari sisi ruang gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat eh, bertahap dari tampang ke tampang berikutnya ya, dengan jarak yang cukup kecil sehingga permukaan air di antara kedua tampang dapat didekati dengan garis lurus. Nah, ini adalah konsepnya begitu ya. Nah, jadi apa sebenarnya konsep dari aliran berubah lambat laun? Bagaimana kita menghitungnya adalah eh, kita melakukan perhitungan secara bertahap ya, dari tampang ke tampang berikutnya dengan jarak yang cukup kecil ya. Nah, jadi kenapa kita menggunakan jarak yang cukup kecil? Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan eh, kalau kita lihat ya profil muka aliran itu kalau dengan jarak yang cukup kecil kita masih bisa menganggap eh, apa permukaan air ya di antara kedua tampang itu dapat didekati dengan garis garis lurus. Padahal sebenarnya bisa saja permukaan alirannya itu sudah tidak lagi garis lurus, melainkan seperti parabola contohnya, atau eh, seperti tidak linear lah begitu ya permukaan airnya. Tetapi kalau kita dekati ya dengan jarak yang cukup kecil, nah kita bisa kita bisa menganggap bahwa antara jarak yang cukup kecil tersebut maka muka air itu bisa merupakan garis lurus ya. Nah, jadi untuk aliran subkritis, perhitungan dimulai dari titik kontrol di sisi hilir. Ya, jadi untuk aliran subkritis, perhitungan dimulai dari titik kontrol di sisi hilir dan bertahap maju ke arah hulu. Nah, kalau untuk aliran superkritis, maka sebaliknya. Nah, ini cukup penting ya. Jadi, kalau untuk aliran subkritis, ya, kita
kita harus tahu dulu hubungan antara debit dan ketinggian tadi di titik kontrol hilir ya. Lalu kita mulai menghitung dari hilir ke arah hulu. Nah, sementara kalau untuk superkritis sebaliknya, ya, kita hitung dulu hulunya dan langsung baru kita hitung ke arah hilir seperti itu. Nah, di sini contoh alirannya. Jadi kalau ini sebenarnya sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara kalian mencoba bisa menggambarkan, kurang lebih ya, menggambarkan, mensketsakan profil muka aliran tadi ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan kuliah kita hari ini adalah, nah kita bisa memprediksi, ya, kalau minggu lalu kalian bisa memprediksi secara apa ya, sense of engineering begitu ya, dengan gambar. Nah, sekarang yang kita coba di sini adalah kita benar-benar menghitung, ya. Kita benar-benar menyelesaikan persamaan yang tadi. Nah, itu persamaan tadi diselesaikan, kemudian eh, kita gambarkan nanti permukaan aliran atau muka air yang ini tadi, begitu ya. Nah, jadi ini contohnya kalau ini ada waduk, kemudian ini ada saluran, maka kita kalau ini bisa kita lihat ya di sini tampang kritis ya di sini, kemudian ini ada normal begitu ya, ini normal, ini kritis. Nah, kalau kita lihat berarti di sini yang menjadi titik kontrolnya ya itu adalah yang tampang kritis ini gitu ya. Jadi tampang kritis kita tahu di mana lokasi kritisnya, kemudian kita coba nanti gambarkan ya, kita selesaikan persamaan aliran berubah lambat laut yang tadi. Ya, kemudian ini juga ya seperti ini. Ya, kalau ini ada saluran ya, saluran yang cukup landai dan masuk ke waduk, maka yang kita lihat di sini kita bisa menentukan bagaimana airnya tadi nanti berubah dari kedalaman normal ya menuju ke kedalaman kritis ya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nanti ya bagaimana eh, kita bisa menggambarkan profil muka aliran tadi dengan menyelesaikan persamaan aliran berubah lambat laut. Nah, ini juga salah satu kasus yang cukup penting ya, cukup penting. Kalau kita lihat di sini ini adalah efek backwater ya atau aliran balik ya, yang di sini. Nah, ini cukup sering kalau nanti di dunia kerja ya tentunya kalian bisa menggunakan software. Tapi biasanya kalau untuk eh, untuk di awal-awal begitu ya, yang biasa kalian kerjakan itu adalah kalian menghitung ya, menghitung misalnya efek pembendungan di suatu sungai ya, kalian bisa menghitungnya ya dengan menyelesaikan persamaan APLL tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling sering ditemui di lapangan ya. Bagaimana kita nanti menghitung profil muka aliran dari misalnya dari efek pembendungan ya, atau misalnya kalau kita lihat di sini bagaimana kita menghitung profil muka aliran kalau ada saluran yang seperti ini dari dasar yang horizontal kemudian menuju ke kemiringan yang landai dan akhirnya menuju ke dalam waduk. Nah, jadi sebenarnya tujuan kuliah kita hari ini ya kita ingin memprediksi bagaimana kita bisa menggambar ini gitu ya. Muka air yang ini. Nah, ini cukup penting ya kalau misalnya kalian nanti mau mendesain saluran ya. Tentunya desain saluran kalian itu dasarnya adalah berapa elevasi muka air yang ingin kita desain seperti itu ya. Jadi dimensi saluran kita itu nanti tidak akan eh, dimensi saluran kita akan mengikuti elevasi muka air yang sudah kita desain atau kita hitung dengan misalnya dengan beberapa metode ya, dengan menyelesaikan persamaan ABLL tadi. Nah, jadi metode perhitungan profil aliran dapat kita bagi menjadi dua golongan. Ya. Jadi ada dua golongan ya. Jadi pertama, jarak dihitung dari kedalaman air yang diketahui. Nah, ini adalah golongan yang pertama ya. Kita menghitung jarak dari kedalaman air yang diketahui. Ya. Berapa? Ya. Lalu kita coba hitung ya.
bagaimana kedalaman tadi itu mempengaruhi ke arah hulu, ya. Berarti jaraknya, ya. Jadi misalnya dari hilir tadi jarak 10 meter, jarak 20 meter dari hilir, jarak 30 meter dari hilir, berapa eh, kedalaman alirannya, gitu ya. Nah, untuk golongan yang pertama, terdapat tiga metode yang biasanya digunakan, yaitu metode integrasi grafis, metode integrasi langsung, ya, atau metode BRIS, ya, kita sering menyebutnya metode BRIS, kemudian metode tahapan langsung. Ya, metode tahapan langsung ini biasanya kita sebut dengan direct step method. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah kedalaman air dihitung dari jarak yang diketahui. Nah, jadi kita menghitung kedalamannya berdasarkan jarak yang sudah diketahui. Jadi misalnya kita lihat, oh, kita tahu nilai kedalamannya, kemudian kita sudah tahu misalnya setiap 20 meter, ya, kita ingin tahu berapa sih kedalaman airnya. Nah, untuk itu kita punya metode yang kita sebut dengan metode tahapan standar atau standar step method. Ya, jadi ini sebenarnya intinya sama saja gitu ya. Jadi yang pertama ya kita menghitung jaraknya ya dari kedalaman air yang diketahui. Kalau yang kedua kita menghitung kedalaman air dari jarak yang diketahui. Jadi sebenarnya ini hanya beda caranya saja gitu ya. Tapi tujuannya sama, kita menghitung kita menghitung elevasi elevasi atau profil muka air di saluran. Nah, jadi kita masuk yang pertama ya, metode integrasi grafis begitu ya. Nah, apa asumsi dasar dari metode ini? Yaitu asumsi dasarnya adalah mengintegrasikan persamaan ABLL secara grafis ya, namanya juga metode integrasi grafis. Nah, persamaan yang mau kita selesaikan adalah persamaan ABLL yang kita selesaikan secara grafis. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita misalkan kita punya ya kedalaman air di Y1 dan di Y2 gitu, dan kita tahu nih jaraknya begitu ya, X1, dan ini adalah X2 dari titik kontrol begitu ya, X2. Nah, berarti ini adalah X2 dikurang X1. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa pandang dua penampang saluran dengan jarak X1 dan X2 terhadap titik awal dengan kedalaman aliran Y1 dan Y2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa mengintegrasikannya secara grafis. Jadi, kalau kita lihat di sini, di sini kita punya seperti tadi ya, kita menghitung yang tadi di sini adalah kita menghitung jarak ya, kita menghitung jarak dari kedalaman air yang diketahui. Nah, artinya di sini yang kita hitung adalah jaraknya, ya. Kalau artinya kita tahu nih, ya, kita tahu kedalaman alirannya ini misalkan Y1 dan Y2. Nah, metode ini adalah bagaimana kita tahu Y2 ini ya jaraknya berapa meter ya, dari Y1 atau dari titik kontrol yang ada di sini, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini adalah konsepnya begitu. Jadi jarak dalam arah dasar saluran adalah kita tahu kalau X sama dengan X2 di minus X1, maka sebenarnya ya kita bisa lihat ini adalah kita integralkan, ya kalau kita integralkan bentuknya seperti ini gitu ya. Ini jelas ya. Jadi integral X1 sampai X2 dx akan kita integralkan lagi terhadap Y, ya, ini persamaan yang ini, kita integralkan terhadap Y, maka kita akan bisa mendapatkan sebenarnya ini X-nya adalah luas diagramnya, begitu ya, luas diagramnya. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa mendapatkan, ya ini apa namanya, ini hanya manipulasi matematika ya ini. Ini namanya manipulasi matematika begitu. Nah, jadi kalau kita manipulasi seperti ini, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ini adalah yang dari persamaan ABLL tadi. Maka sebenarnya
dx per dy ya, kita bisa balikkan di sini. Dx per dy itu adalah kebalikan dari yang ini gitu ya. Nah, nilai dx per dy ini kalau kita bisa masukkan ke persamaan yang ini begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kita bisa substitusi dx per dy ke dalam integrasi grafis yang sudah kita rancang tadi begitu. Nah, jadi kita bisa menghitung SF ya. Tadi di sini ada SF gitu ya. SF ini ada tinggi pengaruh dari gesekan, gitu ya, gesekan dasar saluran. Maka di sini SF dapat kita hitung dengan rumus Manning atau rumus Jezi ya. Nah, kalau dilihat di sini berarti kita bisa menghitung rumus SF ya. Kita kan kalian sudah paham ya. Misalnya V itu adalah 1/n R pangkat 2/3 S pangkat setengah. Nah, ini rumus Manning jangan lupa ya. SF pangkat setengah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa cari SF itu adalah N kuadrat kali V kuadrat dibagi R pangkat 4/3 ya. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk rumus Manning. Nah, kalau untuk rumus Jezi kita bisa pakai yang ini gitu ya. Nah, saya sendiri biasanya menggunakan Manning ya. Nah, kemudian di sini langkah perhitungannya adalah 1 ya. Tentukan beberapa nilai Y ya, L yang tadi. Kemudian yang kedua kita buat grafik Y terhadap dx per dy. Nah, jarak yang ketiga adalah jarak X adalah luas diagram yang dapat dihitung ya, contoh misalnya dengan planimeter ya. Kita punya planimeter ya. Mungkin kalian sudah paham juga betul planimeter untuk menghitung luas ya. Kita punya grafik ya, kita bisa ngitung berapa sih luas area dalam kertas kalian itu. Atau kita bisa menghitung jarak X tadi dengan luas trapesium ya. Luas trapesium dengan garis lengkung didekati sebagai garis lurus. Nah, syaratnya adalah DY itu harus kecil ya. Ya, DY harus kecil. Nah, jadi ini harus kita pahami dulu. Kita bisa menghitung jarak X ya dengan luas trapesium dengan catatan DY-nya atau delta Y-nya harus kecil. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya, contoh soal. Nah, di sini mungkin contoh soalnya ini saya akan tampilkan ya. Saya hanya akan cepat ya, kalian harus latihan soal sendiri ya. Nah, jadi suatu saluran berbentuk trapesium dengan lebar dasar 3 meter dan kemiringan kedua dinding saluran 1H dibandingkan 1V gitu ya. Jadi H, V 1-1 ya, talutnya itu 1-1 dan seterusnya. Nah, pertanyaan adalah hitunglah profil muka aliran sampai kedalaman 5% lebih besar daripada kedalaman YN. Nah, jadi yang ingin kita lakukan di sini adalah ya kita ingin mengetahui profil muka aliran yang warna biru ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi bagi berapa muka airnya dari titik kontrol yang di sini sampai kira-kira 1,05 dari kedalaman normal. Ya. Nah, di sini kita bisa menghitung ya. Ini silakan nanti kalian hitung. Pertama-tama ya kita hitung dulu nilai kedalaman normalnya nanti dapat 1,725 meter sehingga 1,05 yen adalah 1,811 meter seperti itu ya. Nah, kemudian kita hitung juga aliran kritisnya ya. Aliran kritis untuk saluran trapesium kita akan mendapatkan kedalaman kritisnya itu adalah 1,402. Sehingga kalau YN lebih besar daripada YC maka aliran subkritis. Berarti titik kontrol berada di sisi hilir ya, di pintu Y sama dengan 4. Nah, jadi kalau kita lihat di sini titik kontrolnya kan kalau alirannya subkritis berarti ada di hilir ya. Nah, tadi kalau dia superkritis berarti harusnya dia ada di hulu di sini gitu ya, titik kontrolnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini jangan lupa ya. Karena YN lebih besar daripada YC, maka aliran subkritis di sini terjadi pembendungan dengan profil aliran itu adalah M1 ya. Jadi tipenya adalah M1. Nah, ini jangan lupa ya.
Jadi sebenarnya M1 ini penting, ya kalian penting untuk mengingat, oh kira-kira nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi jangan dilupakan, yang kemarin itu jangan dilupakan ya, profil-profil itu misalnya M1, M2 gitu ya. Karena itu penting buat kita untuk melihat ya, atau untuk membayangkan dulu sebelum kita ngitung-ngitung, oh ternyata M1 itu berarti ada efek pembendungan, ya udah kita sudah mendapatkan gambarannya kurang lebih nanti seperti itu ya, seperti itu profilnya kurang gitu ya. Nah ini kemudian ya kita coba hitung, ya, eh, metode integrasi grafis tadi. Nah ini hasilnya kita coba tabulasikan nih, saya akan coba lewat-lewat saja gitu ya. Nah gini ya, yang penting nanti kalian coba harus latihan sendiri. Nah intinya di sini yang seperti tadi, kita tentukan dulu nilai Y-nya ya, kita tentukan dulu nilai Y-nya di sini ya. Untuk kemudian nilai Y ini kita lihat dia korespondensinya ke delta X yang mana gitu ya. Kita lihat korespondensinya delta X yang mana atau X yang mana. Nah, jadi yang perlu kalian plot itu adalah yang nilai Y di sini dengan X yang di sini gitu ya. Jadi coba itu nanti diplot. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini ya. Nah, ini adalah yang warna biru ini. Ini adalah hasil plot yang tadi. Yang kalian plot adalah jarak dengan elevasi muka air yang sudah kalian hitung tadi. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya metode integrasi grafis. Jadi sebenarnya metode ini cukup simple ya, dia tidak ribet. Yang penting kita tahu ya, kita coba integrasikan secara grafis, lalu kita lihat bagaimana kita tentukan Y-nya, kita dapat Y-nya tadi, ya kita tentukan dari 4 meter berkurang sampai yang kita inginkan. Jadi yang kita inginkan tadi ya di sini adalah yang di sini itu kan tadi yang kita inginkan 1,05 IN gitu ya. Nah, jadi di sini 4 meter karena dia pembendungan ya. Di sini 4 meter karena dia pembendungan. Kemudian ya kita coba cari, kalau ini 4 meter berarti misalnya ini 3 meter. Nah, ini misalnya 2 meter begitu ya. 2 meter. Nah, sebenarnya yang kita cari adalah berapa jarak ya. Jarak dari dari eh, 4 meter di sini ya. Jadi berapa jarak dari kedalaman yang kita inginkan ini ke saluran ke titik kontrol yang tadi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua adalah metode integrasi langsung atau BRIS ya. Ini juga sama sebenarnya ya. Jadi sebenarnya intinya sama, metode ini dikembangkan berdasarkan persamaan ABLL yang diturunkan sesuai faktor hantaran K ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang tadi kan berbeda ya, di Y per dx-nya. Nah, kita gunakan di sini adalah persamaannya yang ini gitu ya. Di mana faktor hantaran K itu kita nyatakan dalam rumus Manning dan Cesi sebagai berikut ya. Jadi Q ya, kita bisa mendapatkan K itu adalah 1/N AR pangkat 2/3, atau kalau kita mau menggunakan rumus Cesi ya K C A R pangkat setengah ya, sama saja ya sebenarnya. Kalau saya lebih sering pakai yang ini gitu ya, yang rumus Manning seperti itu. Kemudian dari hubungan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa K merupakan fungsi dari kedalaman aliran Y, sehingga K kuadrat sama dengan 1/N kuadrat A kuadrat R pangkat 4/3. Jadi kalau kita lihat di sini K kuadrat kita bisa ubah bentuknya menjadi K kuadrat sama dengan F Y pangkat N seperti itu ya. Nah, jadi di sini adalah F itu adalah koefisien ya, dan N adalah eksponen hidraulis
untuk perhitungan aliran seragam ya. Jadi sebenarnya di sini kita ingin menyesuaikan, ini adalah bentuk umumnya ya, yang kita sesuaikan berdasarkan persamaan yang tadi sudah kita peroleh. Nah, kemudian jika Z adalah faktor penampang yang dinyatakan sebagai Z sama dengan akar A pangkat 3 dibagi B, ya. Di sini juga kita bisa buat bahwa Z kuadrat itu adalah G dikalikan dengan Y pangkat M. Nah, G itu adalah koefisien dan M itu adalah eksponen hidrolis untuk perhitungan aliran kritis. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita akan mendapatkan ya K pangkat 2 ya sama dengan F1 kali YN ya dan seterusnya begitu ya. Jadi sehingga persamaan ABL dapat dinyatakan sebagai fungsi Kn, K, Zc dan Z sebagai berikut. Inilah dia persamaannya. Nah, ini persamaan ABL yang sudah kita sudah kita ubah kurang lebih untuk mengakomodasi persamaan integrasi langsung atau BRIS. Ya. Nah, jadi untuk saluran segi 4 yang cukup lebar, R sama dengan kedalaman aliran. Ya. Nanti kalian bisa coba ya, ini apa maksudnya. Jadi kalau kalian mau coba nanti ya, coba aja pakai rumus Manning. Kalian coba untuk saluran segi 4 yang cukup lebar, ya. Jari-jari hidrolis itu sama dengan nilai kedalaman aliran Y. Jadi kita bisa sederhanakan di sini ya Z kuadrat ini adalah B kuadrat Y pangkat 3. Nah, jadi kita lihat sebenarnya persamaan ABLL dapat disederhanakan lagi menjadi seperti ini ya. DY per dx sama dengan S0 dan seterusnya. Kemudian untuk saluran segi 4 yang lebar ya, kalau kita mau menggunakan rumus JZ ya sama saja gitu ya. R yang tadi sama ya, sama dengan jari hidrolis itu sama dengan kedalaman aliran, sehingga Z kuadrat ini adalah B kuadrat dikali Y pangkat 3. Nah, kemudian persamaan ABL menjadi DY per dx itu setara dengan S0 kali Y pangkat 3 dikurang YN pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 dikurang YC pangkat 3. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan Belanger. Ya. Nah, jadi silakan menggunakan JZ boleh, menggunakan Manning juga bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat di sini, BRIS pada akhirnya berhasil menyelesaikan persamaan Belanger tersebut dan memperoleh hubungan langsung antara Y dan X itu sebagai berikutnya. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi di sini, nah kita kan perlu tahu ya hubungan antara Y dan X gitu. DY dx sama dengan Y pangkat 3 dan segala macam. Nah, kita nggak tahu sebenarnya Y-nya ini fungsi dari X kan begitu ya. Y adalah fungsi dari X. Nah, cuma kita nggak tahu ya fungsinya seperti apa karena kalau kita turunkan DY per dx hanya dari persamaan yang begini, artinya kan kita nggak kalau Y adalah fungsi dari X maka kita nggak bisa langsung mengintegralkan ya. Nah, jadi kita perlu tahu Y itu fungsi dari fx bagaimana gitu ya. Apa sebenarnya fungsi dari fx itu tadi. Nah, kalau dilihat di sini ya di sini silakan nanti kalian juga coba ya. Ini maksudnya apa begitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita akan mendapatkan BRIS tadi menyelesaikan persamaan Belanger ini untuk mendapatkan hubungan langsung antara Y dan X gitu ya. Jadi dilihat di sini bahwa X itu ya X adalah YN dibagi dengan S0 dikali N dan seterusnya ini ya, sigma dan seterusnya ini gitu ya. Nah, sigma ini adalah Y dibagi dengan YN. Dan F sigma ya, maaf, bukan sigma, eta ya. Ini adalah kita simbol ini disebut sebagai eta. Nah, eta itu Y dibagi dengan YN. Kemudian fungsi BRIS itu adalah Fn. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah fungsinya begitu ya. Nah, ini cukup sebenarnya kelihatannya cukup rumit padahal enggak ya gitu.
Ini kan kalau nanti dipakai di Excel ya sekali pakai bisa langsung keluar semua gitu ya, hasilnya kan bisa langsung cepat dikeluar ya. Pakai Excel juga bisa langsung sekali sekali hitung gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat ya di sini sebenarnya BRIS telah membuat daftar hasil perhitungan FN serta diagram F eta serta diagram F eta untuk perhitungan kasar tetapi cukup teliti. Nah, fungsi di atas tadi itu sebenarnya kita bisa buat dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Dalam bentuk seperti ini, di mana X1 dikurang X2 itu adalah jarak antara profil 1 dan profil 2. Y1 adalah kedalaman aliran di titik 1, dan Y2 adalah kedalaman aliran di titik 2. Ya, kita lihat sini. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan grafik yang ini, gitu ya. Kita gunakan grafik yang ini, ya. Nah, ini adalah BRIS backwater function. Jadi kalau kalian menggunakan di sini, ya ini kalian harus menggunakan tabel ini, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi tabel ini nanti diberikan ya di slide kuliah juga yang akan dibagikan ke kalian nanti. Kalian bisa lihat. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya. Sebenarnya contoh soalnya kurang lebih ya sama-sama saja gitu ya. Nah, jadi suatu saluran berbentuk segi empat dengan ukuran tergambar di bawah gitu ya. Nah, jadi yang kita ingin menentukan bagaimana profil muka aliran yang biru ini gitu ya. Nah, jadi kemudian hitung jarak antara L1 dan L2 gitu ya. Di sini ya, L1 dan L2 jika ini diketahui. Jadi akibat pembendungan kita tahu ini 2,5 meter begitu. Kemudian kita ingin tahu ya, kalau kedalaman 2,2 meter itu berada pada jarak berapa dari kedalaman 2,5 meter ya. Nah, ini kita bisa gunakan metode integrasi langsung atau BRIS. Ya, ini sama ya. Jadi ini sebenarnya kita harus baca tabel ya, tabel yang tadi contohnya eta 1 maka 1,822 gitu ya, Y1 dibagi Y normal. Ini adalah F eta 1 itu adalah 0,167 ini dari tabel ya. Nah, kemudian ini saya lanjut ya, ini sambil kalian nanti latihan soal sendiri ya. Nah, jadi ini kemudian ini juga ya contoh ya metode integrasi langsung bisa digunakan untuk menentukan profil muka aliran ya. Profil muka aliran untuk berbagai jenis-jenis dasar saluran atau kondisi saluran gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini saluran PQRS begitu ya. Jadi PQRS ya, berbentuk 4 persegi panjang dengan lebar dasar 66,67 gitu ya. Nah, di P itu terdapat pintu sorong dengan lebar pintu sama dengan lebar saluran. Di sini ada pintu sorong. Nah, kemudian di sini ada bendung begitu ya. Nah, yang diminta adalah hitung sket muka airnya. Gitu ya. Nah, ini juga saya coba lanjut saja ya sambil kalian nanti coba sambil latihan begitu ya. Karena ini juga semua slide di sini ini saya hanya mengutarakan konsepnya di sini. Tentunya kalian harus sambil latihan sendiri begitu ya. Ya, di sini juga Ymax di hulu bendung. Nah, ini rumus pengalian lewat bendung ini memang kalian mungkin belum pelajarin ya. Nah, ini biasa diketahui ya. Ikutin saja dulu ya untuk menentukan ketinggian muka air ya, di atas ambang atau di atas bendung ya. Nah, jadi di sini ya ini silakan kalian gunakan. Memang metode BRIS ini sedikit lebih rumit ya daripada metode integrasi langsung, metode integrasi grafis tadi begitu ya. Kemudian di sini ya yang kita akan dapatkan kurang lebih nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Dengan metode integrasi langsung atau BRIS tadi kita bisa mensketsakan profil muka alirannya menjadi seperti ini.
gitu ya. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah metode tahapan langsung ya, atau direct step method. Nah, metode ini sebenarnya dinyatakan dengan membagi saluran ya, membagi saluran menjadi bagian-bagian saluran yang lebih pendek ya. Jadi intinya direct step method atau tahapan langsung itu kita akan membagi saluran menjadi bagian-bagian yang pendek lalu menghitung secara bertahap ya dari satu penampang ke penampang lain. Jadi sama saja konsepnya ini sama seperti dua metode yang sebelumnya. Nah, namun di sini dalam metode tahapan langsung yang dihitung adalah jarak antara dua profil yang telah diketahui kedalaman alirannya. Nah, ini sebenarnya metode tahapan langsung ini cukup banyak digunakan ya. Karena metode ini sangat sederhana dan khususnya untuk saluran prismatik. Jadi kalau salurannya bentuknya seragam dari hulu ke hilir, maka metode ini bisa digunakan. Begitu ya. Nah, karena metode ini dikembangkan berdasarkan persamaan energi, ya. Jadi kan kalian sudah belajarnya juga di mekanika fluida. Jadi sebenarnya metode tahapan langsung itu dikembangkan berdasarkan persamaan energi seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya metodenya juga cukup simple, begitu ya. Di sini kita dari gambar di atas itu kita bisa memperoleh persamaan yang ini, gitu ya. Persamaan yang ini. Jadi kalian bisa coba ya gitu. Jadi S0 kali delta X segala macam ya sampai di 2 titik seperti ini. Nah, kalian bisa mendapatkan nanti persamaan yang ini, gitu ya. Persamaan yang ini. Nah, dari sini yang kita perlukan adalah nilai delta X-nya. Kenapa? Karena Y2 dan Y1 di sini diketahui. Ya. Jadi kalau dilihat di sini maka delta X itu sebenarnya adalah E1 dikurang E2 dibagi S0 dikurang SF ya. Jadi E1 itu adalah total energi. Jadi kalian yang kita sudah pelajari ini adalah ke tinggi tekan ya, Y di 1 ditambah tinggi kecepatan ya, alfa 1 V1 kuadrat dibagi 2G ya, dan Y2 juga sama begitu ya. Nah, jadi sebenarnya delta X ini bisa kita hitung secara sederhana dengan E1 dikurang E2 dibagi S0 dikurang SF seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan Manning ya tentunya kita menggunakan rumus SF-nya itu, jadi SF yang kita gunakan kalau dalam dua jarak itu ya, tentunya kita akan memiliki dua nilai SF ya. Jadi di titik 1 dan titik 2. Maka yang kita gunakan adalah SF rata-rata antara titik 1 dan titik 2. Jadi kita tinggal merata-ratakan di sini ya. Nah, jadi SF adalah SF1 ditambah SF2 dibagi 2. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus Manning, maka SF itu adalah Q kuadrat dikali N kuadrat dibagi A kuadrat dikali R pangkat 4/3. Sementara kalau kita mau menggunakan rumus CZ, maka SF adalah Q kuadrat dibagi C kuadrat kali A kuadrat dikali dengan R. Nah, di sini juga sama ya, metode tahapan langsung ini prosedur perhitungan dimulai dengan kedalaman aliran yang diketahui ya, misalnya dari titik kontrol itu dari hilir atau dari hulu ya, bebas ya, tergantung dari jenis aliran. Jadi kalau dari subkritis maka kita mulai dari hilir ke arah hulu, dan kalau superkritis kita mulai dari arah hulu menuju arah hilir seperti itu ya. Nah, ini juga contoh soalnya sama seperti contoh soal yang tadi ya. Kita coba membandingkan gitu. Bagaimana kalau integrasi grafis dengan metode tahapan langsung ya. Ini soal yang tadi gitu ya. Nah, kemudian di sini intinya sama gitu ya. Di metode tahapan langsung itu kita mau ini kita tentukan, Y-nya ini kita tentukan gitu ya. Y-nya ini kita tentukan, kemudian yang kita hitung ini adalah X-nya begitu ya. Ini X-nya.
Kemudian nanti X-nya inilah yang akan kita plot, ya. Y dan X-nya akan kita plot dalam grafik, ya. Nah, jadi nanti dapatlah seperti ini, ya. Kemudian kalau yang ini tadi ya profil muka aliran metode tahapan langsung, ya. Jadi yang di sini tadi sesuai dengan di soalnya ini adalah 1,05 YN begitu ya. 0,5 YN, sementara di sini juga 4 meter itu di bagian bendung ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bandingkan tadi ya, tadi kan profil kita kan tadi kan sudah di paling awal tadi kita menggunakan metode integrasi grafis begitu ya. Coba kalau kita bandingkan dengan metode tahapan langsung atau direct step, maka hasilnya itu tidak sama persis ya, tapi kurang lebih ya satu apa ya serupa lah gitu, tapi nggak sama. Nah kalau kita lihat di sini dia berbeda sedikit ya. Jadi contohnya kalau misalnya kalian hitung di sini 0, maka misalnya dengan kedalaman yang sama ya itu agak berbeda di sini ya. Kalau kalian lihat di sini dan di sini itu agak berbeda ya hasil perhitungan antara metode integrasi grafis dan tahapan langsung. Nah ini juga contoh soal lagi gitu ya. Jika pada saluran yang tadi pintu diletakkan di hulu, pintu letakkan dulu dan bukan pintu sedemikian rupa sehingga kedalaman air pada vena kontrakta itu adalah 0,2 meter. Hitung profil muka alirannya dengan metode tahapan langsung ya. Jadi metode tahapan langsung ini cukup berguna lah ya, cukup berguna untuk digunakan ya. Kita bisa memprediksi muka alirannya itu dengan cukup sebenarnya sederhana dan hasilnya masih tergolong akurat gitu ya. Jadi sama. Jadi di sini yang kita tentukan itu adalah nilai Y-nya, kemudian yang kita cari adalah nilai X-nya begitu ya. Nah, jadi yang kalau kita lihat ya, maka lengkungnya ini adalah lengkung M3 ya, lengkung M3. Dan di sini kita bisa lihat ya yang muka airnya itu adalah yang ini ya, yang warna coklat ini muka airnya. Ya. Nah, kalau dilihat sini profil muka aliran metode tahapan langsung gitu ya, M1, M2 dan M3. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa lihat yang tadi kalau kita hitung ya, yang kita hitung tadi kan bendung begitu ya, bendung. Nah, ini sekarang kita kita bisa lihat di sini muka air M2 dan M3-nya ya, itu seperti apa gitu ya. Dengan metode tahapan langsung direct step kita bisa memperolehnya begitu ya. Nah, ini yang terakhir ya, itu adalah metode tahapan standar ya. Metode tahapan standar. Nah, yang tadi itu kalau kita lihat ya sebenarnya yang kita gunakan adalah jika semua saluran kita itu bentuknya prismatis atau penampangnya itu sama ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung saluran yang bentuk penampangnya itu non prismatis, contoh di sungai gitu. Di sungai itu kan penampang saluran nggak setiap jaraknya itu kan nggak sama gitu. Nah, jadi sebenarnya metode tahapan standar muncullah ya metode tahapan standar untuk mengakomodasi kasus-kasus yang memerlukan perhitungan untuk saluran yang non prismatis. Nah, jadi kalau dari sini metode ini dapat digunakan untuk saluran non prismatis sehingga dapat digunakan untuk analisis pada saluran alamiah, contoh di sungai. Ya. Nah, di metode ini jarak ditentukan dan kedalaman air atau elevasi muka air dihitung. Ya. Jadi kebalikan dari yang metode tadi. Kalau metode tadi kan kita tentukan dulu kedalamannya, kemudian kita cari nilai X.
Nah, kalau di metode standar step method ini kebalikannya. Kita tentukan dulu jaraknya, lalu kita hitung kedalaman airnya. Nah, di sini eh, kedalaman airnya kita lakukan dengan cara coba-coba ya, trial and error method ya. Nah, ini cocok digunakan pada saluran alam di mana biasanya pengukuran penampang melintang dilakukan pada jarak tertentu. Nah, jadi berbeda dengan metode eh, direct step method. Ya, kalau ini kan eh, kita sudah tentukan jaraknya dulu, lalu kita hitung, ya, kita hitung profil eh, profil penampang melintangnya. Nah, jadi dari situ nanti kita tentukan untuk jarak yang kita tentukan, x yang kita tentukan, berapa nanti nilai kedalamannya. Ya. Nah, jadi persamaannya sebenarnya ya sama saja gitu dengan persamaan energi tadi. Ya, ini energi dan ini juga persamaan energi begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Z1 ya sama dengan Y1, maka Z2 adalah S0 dikali delta X tambah Y2. Nah, bila diasumsikan alfa 1 sama dengan alfa 2, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, jadi ini juga nanti juga kalian harus sambil latihan soal ya supaya bisa mengerti begitu ya. Nah, jadi di sini prosedur perhitungannya adalah kita mulai dari titik satu yang sudah diketahui atau titik kontrol, ya. Kemudian H1 diketahui dan delta X-nya kita tetapkan. Kemudian Z2 atau elevasi muka air di titik 2 kita perkirakan dulu, ya. Kita estimasi, kita guess gitu ya. Kita eh, kita apa namanya? Kita coba dulu ya, kita estimasi, kita perkirakan gitu ya. Kemudian nanti Y2 dihitung dari hubungan Y2 sama dengan Z2 dikurang Z2 besar dikurang Z2 kecil, yaitu elevasi muka air dikurang dengan elevasi dasar saluran. Nah, kemudian prosedur perhitungannya yang ketiga adalah A dan P dihitung dari Y2 dan sifat penampang aliran. Nah, jadi ya ini langkah 3 sama 6 ya silakan kalian ikutin seperti ini. Nah, yang terpenting ini adalah langkah 7. Ya, kalau di langkah 7 kalian bandingkan ya muka air yang H2 dan H1-nya. Jika belum sesuai dengan batas toleransi, maka dilakukan koreksi Z2. Ya, dan perhitungan itu dimulai diulang-ulang kembali ya. Jadi contohnya memang ini harus latihan soal ya. Jadi nggak bisa hanya melihat step-stepnya ini. Jadi contohnya nih saya berikan di sini yaitu hitunglah profil muka air dari contoh soal metode integrasi grafis di atas. Ya, tadi yang sebelumnya dengan menggunakan metode tahapan standar. Nah, jadi kalau kita lihat perhitungannya ditabelkan seperti ini. Jadi kita tentukan kebalikannya, kita tentukan nilai X-nya dulu ya. Jadi X-nya itu dari 0, 100, 200 sampai 1900 sesuai dengan soal. Kemudian kita hitung nilai Z ya, kita hitung nilai Z besar, nilai elevasi muka alirannya. Kemudian kalian coba nanti ikutin tabel ini, ya, diikutin tabel ini. Nah, di sini yang penting gitu. Ini adalah muka air H1 ini adalah muka air yang yang kalian estimasi atau yang kalian guess begitu ya. Nah, intinya adalah muka air H1 di sini dengan kedalaman muka air yang H2 di sini harus memberikan delta yang masuk ke dalam batas toleransi. Nah, ketika masuk ke dalam batas toleransi berarti perhitungan sudah oke. Gitu. Tapi jika tidak maka harus diulang kembali ya di trial and error. Ya, yang harus di trial and error itu adalah kita harus koreksi Z2-nya gitu ya, Z2-nya ya, Z2-nya yang ini gitu ya. Kita harus mengkoreksi nilai Z ininya ya yang ada di sini. Ya, nanti coba sambil dicoba ya, kalian coba ya perhitungannya. Jadi sebenarnya perhitungan standard step method ya hasilnya nanti kurang lebih sama dengan direct step, tapi esensi dari kedua metode ini berbeda. Gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh latihan ya. Kalian bisa coba ya, coba dihitung dengan metode direct step method ya. Nanti di sini
Nah, jadi nanti ini soal latihannya saya coba lanjut saja gitu ya, sambil nanti kalian bisa lihat, eh, kalian coba latihannya ya. Kemudian di sini ya ini ya hasilnya. Nah, ini ada saya juga berikan di sini beberapa latihan ya, latihan untuk latihan lanjutan gitu ya. Nah, ini silakan kalau nanti kalian mau coba-coba mengerjakan itu boleh ya. Ini ada latihannya ya. Kemudian nah ini saya berikan jawabannya untuk soal satu ya. Jawaban untuk soal satu ini seperti ini. Ya hanya dua soal saja yang diberikan gitu ya. Nah ya, jadi kemudian ini untuk integrasi grafis tadi yang nomor satu. Ya ini untuk tahapan langsungnya dicoba-coba nanti ya kalian bandingkan gitu ya. Nah kemudian jawaban soal nomor dua ini yang ini gitu ya. Ya, integrasi grafis tahapan langsung gitu. Ya, saya rasa demikian bahan kuliah dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya di bobiminola.g@unpar.ac.id. Terima kasih.